Kemarin kita sudah bicara mengenai beberapa petunjuk praktis ya untuk menafsirkan Alkitab dengan baik, maksudnya dengan tepat, sesuai apa yang Tuhan maksudkan, tidak menyimpang dari maksud dalam firman Tuhan itu. Nah, saudara masih ingat petunjuk yang pertama kita harus memperhatikan apa? Memikirkan apa ya? Tujuan ya seluruh Alkitab. Tujuan umum dari seluruh Alkitab itu harus kita selalu ingat. Jadi pada waktu kita menyelidiki satu nas atau satu bagian dari Alkitab, dari firman Tuhan atau satu ayat sekalipun, kita harus ingat Alkitab itu seluruhnya ditulis tujuannya apa, tujuan umumnya apa. Kemarin kita sudah lihat itu. Lantas juga ada tujuan buku per buku dalam Alkitab. Ada 66 buku. Nah, setiap buku itu punya tujuan yang berlainan. Tujuan buku per buku. Dengan begitu misalnya kita lagi menyelidiki Injil Matius misalnya. Nah, kita bisa mengerti bahwa Injil Matius terutama ditulis kepada orang Yahudi. Tujuannya itu untuk menyatakan, menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Mesias ini adalah raja mereka, bahwa Yesus yang dilahirkan di Bethlehem itu adalah raja mereka. Ya, kalau saudara lagi menyelidiki itu Injil Lukas, ya itu lain lagi, ya kan? Tetapi semuanya tidak lepas dari ya, tujuan seluruh Alkitab itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang kita lihat petunjuk yang ketiga. Kita harus memperhatikan juga itu, atau mempertimbangkan kepada siapa sesuatu ayat itu ditujukan atau ditulis gitu ya. Kepada siapa? Kepada siapa? Suatu nas atau suatu ayat atau suatu bagian dari Alkitab ditujukan atau ditulis atau dikatakan. Memang seluruh Alkitab ini untuk kita. Memang dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 itu memang untuk kita. Tetapi tidak seluruhnya ditulis kepada kita, bukan? Misalnya begini, saya bisa menulis surat yang saya tujukan kepada Pak Leo. Nah, isinya bisa untuk semuanya, tapi surat itu kan saya tujukan kepada satu orang, kepada Pak Leo. Nah, itu harus diperhatikan. Alkitab juga begitu. Ada bagian ini yang oleh Tuhan ditujukan kepada orang Israel, yang sebetulnya itu ditulis atau dikatakan atau diucapkan kepada orang Israel. Nah, ada bagian lain yang ditujukan kepada gereja. Itu jangan dicampur aduk. Misalnya janji Tuhan kepada Abraham, ya kan, untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Itu adalah bagian Alkitab yang ditujukan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu orang Israel. Itu tidak ditujukan kepada gereja. Jadi gereja atau orang Kristen tidak bisa mengklaim tanah Kanaan. Nanti kacau balau kalau begitu. Nah, kalau kita tidak menafsirkan dengan membedakan kepada siapa itu ditujukan, ya mari sekarang kita semua angkat senjata pergi ke tanah Palestina dan merebut tanah itu, ya kan? Orang Kristen. Ya. Kenapa tidak? Karena janji itu bukan ditujukan kepada orang Kristen. Orang Kristen diberi janji-janji rohani, bukan janji-janji jasmani lain. Misalnya ini satu contoh sederhana, ya kan? Jadi harus diperhatikan, jangan ngawur, jangan campur aduk semuanya. Harus diperhatikan kepada siapa itu ditujukan. Sekarang ada banyak orang Kristen yang contohnya ya, yang mengklaim menuntut untuk menjadi kaya, makmur secara jasmani. Katanya ada janji Tuhan di dalam Alkitab. Jadi yang mana? Lantas dikutip janji Tuhan kepada Abraham. Ya memang kepada Abraham Tuhan menjanjikan mungkin itu berkat-berkat jasmani supaya Abraham hidupnya limpah secara jasmani. Tetapi yang saya tahu dari Alkitab, yang ditujukan kepada gereja atau kepada orang Kristen, tidak pernah ada janji secara jasmani. Yesus tidak pernah menjanjikan itu kelimpahan jasmani, tidak. Itu malahan dia banyak menjanjikan mengenai apa? Salib, ya, jalan yang berduri, kesengsaraan,
dihina, dipukul, dianiaya, dikucilkan, malah dia menjanjikan itu kepada gereja. Nah, kita harus itu melihat. Jadi nggak sampai kita salah tafsir. Seperti yang terjadi banyak kekacauan di gereja sampai ada ada teologi kemakmuran sekarang ya. Tahu teologi kemakmuran, di mana khotbah-khotbah menggembar-gemborkan bahwa jadi Kristen itu pasti kaya, pasti banyak uangnya, pasti naik mobil Mercy, ya kan? Dan kalau ditanya dari mana dasarnya ajaran itu, mereka ya, mencomot ayat-ayat atau nas-nas yang bukan ditujukan kepada orang Kristen. Nah, itulah sebabnya maka timbul kemudian banyak kekecewaan. Orang Kristen yang pertama ikut itu sangat bergairah. Nah, kecenderungan manusia itu kan mau kepada hal macam begitu, ya kan? Siapa nggak mau dikasih duit banyak, dijanji mobil Mercy misalnya, siapa nggak mau? Tetapi setelah ikut 1 bulan, uang nggak datang-datang, mobil nggak datang-datang. Ikut 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya murtad orang Kristen itu. Jadinya malah murtad, bukan jadi orang Kristen yang tambah kuat iman dalam Tuhan, malah murtad. Lantas Tuhan dihujat. Wah, Tuhan janji bohong, ya kan? Alkitab itu palsu. Nah, padahal yang keliru yang menafsirkan. Si pendeta yang khotbah tadi nggak ngerti bagaimana cara menafsirkan yang betul. Masalah macam begini, itu timbulnya karena soal sepele macam begini. Masalah interpretasi yang tidak terarah, yang ngawur, campur adukan semua. Kita harus memperhatikan, harus mempertimbangkan kepada siapa sesuatu ayat atau nas itu ditujukan. Kalau itu ditujukan kepada orang Israel, gereja tidak bisa mengklaim itu. Kalau itu ditujukan kepada gereja, klaimlah itu. Ini satu contoh. Jadi kita bisa tahu dari sini bahwa ada dua macam aplikasi ya, dua macam penerapan di dalam Alkitab. Penerapan utama itu kepada siapa? Kepada Israel. Penerapan utamanya kepada, misalnya itu satu ayat ditujukan kepada Abraham, ya kan? Nah, kita harus mengerti apa yang Tuhan maksudkan kepada Abraham. Ini namanya penerapan utama. Nah, lantas ini bisa setelah penerapan utama atau penerapan pertamanya itu dimengerti, ini bisa lantas dicarikan penerapan keduanya, second aplikasi. Penerapan yang kedua itu kita bisa terapkan itu kepada kita. Misalnya apa itu? Misalnya Tuhan menjanjikan kepada Abraham berkat-berkat jasmaniah, ya kan? Berupa tanah, berupa keturunan, berupa apalagi itu harta benda. Nah, itu kita bisa terapkan kepada kita. Begitu juga kita sebagai orang Kristen. Kepada kita Tuhan juga kita tidak sekhawatir karena Tuhan juga menyediakan berkat-berkat yang limpah. Ya. Tapi karena kita bukan Abraham, ini aplikasi kedua. Tidak berarti Tuhan menjanjikan keturunan, tidak berarti Tuhan menjanjikan tanah Palestina, tidak berarti Tuhan menjanjikan harta benda. Ya apa? Berkat-berkat orang Kristen, berkat-berkat rohani, ya kan? Seperti damai sejahtera dalam hati yang limpah. Itu kan lebih dari uang. Itu kan harganya lebih daripada itu keturunan, lebih daripada itu berkat-berkat jasmani. Sukacita yang penuh itu ya, damai sejahtera, keampunan dosa, kita bisa tidur nyenyak setiap malam gitu. Apalagi itu persekutuan yang mesra dengan Allah Bapa. Jadi ada aplikasi pertama, ada aplikasi kedua. Itu aplikasi pertamanya harus betul dulu, nah, baru aplikasi keduanya bisa secara alkitabiah dilontarkan kepada para pendengar. Ada orang mengatakan begini, memang semua isi Alkitab itu untuk kita. Semua isi Alkitab itu memang untuk kita, tapi tidak semuanya kepada kita. Tadi sudah saya jelaskan. Memang semua isinya untuk kita. Maksudnya aplikasi keduanya itu memang semua untuk kita, tapi tidak semuanya kepada kita, lain, ya kan? Nah, kalau saya mengambil contoh negatifnya misalnya ya, satu contoh negatif
dalam Injil kan banyak ayat di mana Yesus apa itu namanya, menegur keras orang Farisi, ya kan? Orang Farisi. Nah, ayat itu kepada siapa? Orang Farisi, kepada orang munafik. Nah, Yesus mengatakan apa? Wahai, celakalah kamu, ya kan? Celakalah kamu, orang munafik. Nah, apakah kemudian saya bisa mengatakan, oh, saudara, ini ada firman, kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Sebagai orang Kristen, kita itu sama Yesus dicelakai. Loh, kalau kepada Abraham diberkati, bisa diambil, kan sebaliknya juga kan? Kalau ada kutuk kan bisa juga kita dicelakai. Kita bilang, enggak bisa itu. Wong ayat itu kita lihat, ayat itu nas itu kepada orang Farisi. Nah, kalau yang negatif kok bisa tahu kalau bukan kepada kita, ya kan? Kok kalau berkat kok katanya untuk kita. Lah kalau kutuk kok katanya tidak untuk kita. Ini kan nggak konsisten. Makanya prinsipnya itu bukan demikian. Prinsipnya adalah kita harus ingat kepada siapa nas atau ayat itu ditujukan. Baru kita ambil aplikasi keduanya. Jadi di sini, terutama di dalam Alkitab itu, kita tidak boleh mencampur adukan, ya. Pada umumnya di Alkitab itu ada 3 golongan terhadap siapa atau kepada siapa nas satu ayat atau nas ditujukan. Pertama itu golongan Israel, kedua orang kafir. Orang kafir ini bukan Israel. Ketiga gereja atau orang Kristen. Jadi kita harus perhatikan. Pada umumnya ini ada 3 golongan di mana nas atau satu ayat di Alkitab ditujukan. Bisa kepada Israel, bisa kepada orang kafir, maksudnya bukan Israel, bukan gereja, bisa kepada gereja. Itu perlu diperhatikan kepada siapa itu satu nas itu. Nanti kita dalam pelajaran hermeneutik, kita akan belajar lebih dalam dan lebih banyak soal ini, ya. Ini semacam petunjuk praktis dulu yang perlu saudara ketahui. Kalau saudara memperhatikan ini, paling sedikit saudara akan cukup aman di dalam menafsirkan Alkitab. Jangan dicampur aduk. Petunjuk yang keempat, perhatikan juga konteksnya. Konteks dari satu ayat atau satu nas itu penting sekali. Tahu konteksnya? Apa artinya, maksudnya konteks? Misalnya saudara lagi itu menyelidiki Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5. Konteksnya maksudnya ayat-ayat sebelum itu dan ayat-ayat sesudah itu. Nah, konteks itu penting sekali. Konteks atau ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya itu sangat menentukan arti atau maksud dari suatu nas atau ayat yang sedang kita selidiki. Dan justru berbahaya sekali kalau saudara coba menafsirkan ayat atau nas tanpa memperhatikan konteks. Sangat berbahaya. Konteks itu penting. Ini sama seperti kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya saudara, teman-teman saudara lagi berkumpul, tahu-tahu saudara baru datang lewat, langsung hanya mendengar separuh kalimat. Karena saudara hanya mendengar separuh kalimat, mudah sekali saudara apa? Salah paham. Ya pada? Salah paham. Dikira ngerasani jelek, padahal kalau melihat konteksnya pembicaraan semuanya itu justru sebaliknya, justru saudara dipuji misalnya. Tapi karena saudara hanya lewat sepintas lalu dan hanya mendengar separuh kalimat, nah, dikiranya dijelek-jelekkan, padahal sebetulnya dipuji. Nah, ini kan sudah sangat sangat bertentangan dari pembicaraan keseluruhannya yang ada. Jadi konteksnya itu penting sekali. Apa yang dibicarakan sebelumnya dan dibicarakan sesudahnya perlu diperhatikan. Ada banyak contoh di sini. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. Ini satu contoh yang
kontroversial yang banyak menimbulkan perdebatan. Tapi kalau kita kembali kepada konteks, saya kira tidak masalah itu sebetulnya. Misalnya Matius pasal 24. Coba kita lihat Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24. Ayat 14. Sudah sering dengarkan ayat ini? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Banyak orang memakai ayat-ayat ini untuk menjelaskan seolah-olah Injil yang Tuhan Yesus sebutkan di sini adalah Injil yang kita beritakan sekarang ini. Bukan. Karena saudara perhatikan konteksnya, saya mau tanya. Yang Yesus bicarakan itu tentang Injil di dalam zaman apa? Ya, jelas zaman akhir ya. Di dalam Yesus, coba lihat itu ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Itu Yesus bicara mengenai akhir zaman, mengenai penderitaan besar atau yang disebut masa sengsara besar, yang disebut itu the Great Tribulation. Yesus bicara mengenai itu satu masa sengsara besar pada akhir zaman. Pada waktu itu Yesus mengatakan Injil kerajaan akan diberitakan, dan setelah itu tiba kesudahannya. Perhatikan, dia bicara konteksnya tentang masa sengsara besar pada akhir zaman. Dia bicara mengenai Injil kerajaan. Karena nanti kalau saudara belajar eskatologi, belajar doktrin mengenai akhir zaman, itu saudara akan melihat pada akhir zaman Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Okay? Nah, sesaat sebelum kerajaan 1000 tahun itu didirikan, nah itu dunia akan berada dalam keadaan kacau balau yang luar biasa. Bukan sekarang ini, masih belum. Kacau balau yang luar biasa, yang disebut masa sengsara besar. Nah, pada waktu itu, dalam waktu kacau balau yang sebetulnya sangat singkat itu waktunya. Pada waktu itulah Injil diberitakan, dan itu disebut Injil kerajaan karena setelah itu kerajaan 1000 tahun didirikan oleh Yesus. Bukan Injil anugerah Allah yang kita beritakan sekarang. Bukan. Jangan dicampur adukkan. Jadi banyak orang karena tidak memperhatikan konteks, seolah-olah dengan memakai ayat ini mereka seolah-olah bicara bahwa penginjilan yang kita lakukan akan menyudahi alam ini. Ya kan, kalau lihat itu loh. Ya, maka Injil ya akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi seolah-olah pekerjaan kita dalam penginjilan lah yang akan menyudahi alam panggung sandiwara ini ya, atau sejarah umat manusia ini. Tidak. Konteksnya tidak mengatakan begitu. Konteksnya itu tentang Injil kerajaan, apalagi Yesus jelas bicara mengenai sebelumnya dan sesudahnya mengenai satu masa yang bukan masa kita sekarang ini. Satu masa pada akhir zaman yang disebut masa sengsara besar. Nanti dalam eskatologi saudara akan lebih jelas. Sampai kita salah paham maksud ayat ini. Memang kita harus beritakan Injil, memang kita harus menginjil sebanyak-banyaknya. Tapi bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ini lain. Ini sama sekali Injil yang lain. Dan kalau saudara perhatikan surat-surat Rasul Paulus, ya, dia menyebut apa mengenai Injil yang kita sedang beritakan sekarang? Injil anugerah Allah, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya kan? Itu lain. Injil anugerah Allah sekarang ya sekarang ini. Jadi di mana semua orang berdosa masih diberi kesempatan datang menerima keampunan dosa dengan cuma-cuma, gratis, oleh karena Yesus Kristus. Tapi nanti dalam zaman yang Yesus sebutkan ini, Injil kerajaan itu lain lagi. Injil itu macam-macam. Karena Injil itu sebetulnya artinya hanya kabar baik, berita mengenai apa? Ya di zaman. Itu satu contoh. Betapa perlunya kita memperhatikan konteks. Nanti di dalam pelajaran hermeneutika saudara akan melihat banyak contoh lain yang kalau tidak memperhatikan konteksnya, kita bisa menafsirkan sangat jauh menyimpang dari maksud suatu nas atau ayat. Tapi dengan melihat konteksnya nanti, jadi ya tidak sulit. Ya sebetulnya tidak sulit itu Alkitab. Nomor 5 sekarang. Itu petunjuk yang ke berapa? 4.
Ini ada orang mengatakan ya, ada orang mengatakan 80 sampai 90% kesalahan tafsir. Kesalahan tafsir, nah timbulnya ajaran-ajaran menyimpang, ajaran simpang siur, ajaran kocar-kacir dan sebagainya itu ya. Apalagi sampai timbulnya ajaran-ajaran ya palsu dan ajaran sesat. 90%, 80 sampai 90% karena orang tidak memperhatikan konteks. Orang hanya nyomot aja itu satu ayat atau satu nas dari Alkitab dan melepaskannya dari bagian Alkitab yang lain. Nah, kalau saudara, sebetulnya itu kita bisa mengajarkan apa saja. Kita ambil satu ayat atau nas dari Alkitab, dilepaskan dari bagian Alkitab yang lain, dan kita bisa mengajar apa aja dengan ini. You bisa membentuk agama baru kalau you melepaskan konteksnya. Betul. Bisa mendirikan ajaran baru, mendirikan agama baru, mendirikan itu wahyu baru. Tapi kalau you kembalikan dengan konteksnya, nggak bisa. Karena konteksnya tidak memaksudkan apa yang kita katakan. Kalau kita lepaskan dari konteksnya, kita bisa mengatakan berdasarkan ayat ini, kita bisa mengajarkan, mengatakan apa saja. Karena sudah lepas dari konteks. Nah, itu bahaya sekali. Makanya sangat berbahaya menafsirkan, coba menafsirkan Alkitab lepas dari konteks. Dan dari sana justru timbulnya kesalahan tafsir yang sangat serius. Yang mungkin disengaja atau tidak sengaja, saya kira banyak juga yang tidak disengaja, hanya karena ketidaktahuan itu ya. Lantas timbul ajaran-ajaran itu, ajaran simpang siur, ajaran kocar-kacir, ajaran yang tidak kita katakan tidak alkitabiah, bukan yang Tuhan maksudkan demikian. Si pendeta, si pengajar dari mimbar mengatakan, wah saudara-saudara maksud firman Tuhan ini begini. Ya. Tapi sebetulnya tidak, yang maksud firman Tuhan tidak begitu. Kalau itu dikembalikan kepada konteksnya dan diselidiki dengan hati-hati, ketahuan bahwa Tuhan tidak mengatakan begitu sebetulnya, atau tidak memaksudkan begitu sebetulnya. Nanti ada banyak contoh dalam hermeneutika. Ada banyak itu perkara yang menarik itu dalam makin lama dalam pelajaran kita akan peroleh nanti. Kemudian yang ke berapa sekarang? Kelima ya. Kelima. Kelima, nah ini yang penting. Penting juga, bandingkan ayat dengan ayat. Dalam bahasa Inggris disebut itu compare scripture with scripture. Jadi bandingkan nas dengan nas, ayat dengan ayat. Jadi jangan mengambil satu nas atau ayat. Nah ini juga ada hubungan dengan konteks sebetulnya. Jadi jangan mengambil satu nas atau ayat dan mengisolasikan ini dari bagian Alkitab yang lain. Jangan. Itu permulaan ajaran sesat itu begitu. Ngambil satu ayat atau nas atas dipisahkan, diisolasikan dari bagian Alkitab yang lain. Coba itu, kalau saudara ketemu dengan orang-orang saksi Yehova misalnya ya, pernah diinjili oleh orang saksi Yehova? Saksi Yehova bagaimana caranya nginjilnya? Tidak berani dia buka Alkitab seluruhnya. Dia ambil satu ayat, ayat itu aja yang oleh dia dibacakan. Kalau kita minta ayatnya dikembalikan ke Alkitab dan dibaca bagian lainnya, nggak mau dia, karena nanti keterangannya tidak bisa cocok dengan Alkitab. Ya. Tetapi karena saksi Yehova itu satu ajaran yang sesat, satu bidat, itu bidat. Maka caranya supaya mereka mendapat dukungan yaitu tadi, ngambil ayat atau nas, dilepaskan dari Alkitab. Kalau begitu ya, sebetulnya ini bisa dipakai untuk, kalau dilepaskan dari bagian lain dari Alkitab, bisa dipakai untuk mendukung ajaran apa saja. Sampai kepada ajaran setan pun bisa didukung, gitu ya. Ini bahayanya, Dan kemarin kita bicara bahwa buku tafsiran yang terbaik itu karangan siapa? Buku yang mana? Iran masih ingat buku tafsiran yang terbaik? Alkitab sendiri. Ya, puji Tuhan masih ingat ya. Alkitab sendiri buku tafsiran yang terbaik. Makanya kalau mau menafsirkan ayat atau nas, bandingkan dengan ayat dan nas yang lain. Ini yang kelima. Ini petunjuk yang kelima. Bandingkan ayat dengan ayat. Bandingkan nas dengan nas. Nah itu kemarin kita bicara, bukan? Itu cara Roh Kudus menerangi kita. Itu cara Roh Kudus menolong kita untuk mengerti maksud firman Tuhan. Banyaklah membandingkan Alkitab dengan Alkitab. Dengan demikian kita akan mempunyai satu ruang pandang yang luas, terutama tema-tema yang sama di dalam Alkitab. Kita bandingkan dengan tema-tema lainnya yang sama juga. Dengan begitu kita akan mempunyai pandangan yang luas mengenai suatu arti dari suatu nas. Nah, mari kita lihat satu ayat ya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. 2 Petrus 1 ayat 20.
Yang terutama harus kamu ketahui, nah ini maksudnya yang penting sekali harus kamu ketahui apa? Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, maksudnya ayat-ayat atau nas dalam kitab suci ini, dalam Alkitab ini, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jangan seenaknya udelnya dewe. Ayat diambil, dicopot dari Alkitab, terus diberi bumbu-bumbu sendiri, ditafsirkan seenak perut kita sendiri. Ini Petrus sudah bilang. Jadi bagaimana cara menafsirkannya? Bandingkan dengan ayat-ayat lain. Lihat nas lain. Buka bagian Alkitab yang lain. Compare scripture with scripture. Itu cara Roh Kudus nanti menolong saudara mendapatkan, menemukan arti daripada suatu nas atau ayat. Dan paling sedikit saudara akan save. Tidak terlalu sesat-sesatnya gitu, itu enggak, masih Alkitabiah. Kasarnya demikian lah, masih Alkitabiah. Kalau kita memperhatikan hal ini. Nah, ini Petrus sudah bilang. Coba saya ingin baca lagi karena ini ayat ini penting sekali. Yang terutama ini peringatan dari orang-orang yang suka sok nafsir-nafsirkan semaunya sendiri itu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ngerti maksudnya? Jadi supaya kita tidak salah, tidak keliru, mengartikan kita harus kembali kepada si penulis Alkitab ini, itu Roh Kudus. Caranya ya buka bagian lainnya. Banding-bandingkan, lihat. Dengan begitu kita akan memperoleh satu pandangan yang cukup komplit tentang maksud satu nas atau ayat. Ini memang kita tidak masuk terlalu dalam karena bukan forumnya sekarang ini. Nanti dalam pelajaran bagaimana menyelidiki Alkitab atau hermeneutika kita akan masuk lebih dalam. Nanti saudara akan bisa menafsirkan Alkitab sendiri itu. Tidak perlu tergantung pada buku tafsir dan sebagainya. Yang diperlukan cuma beberapa kaidah, beberapa prinsip cara menafsirkan yang betul, itu aja. Selama ini kan karena kita tidak belajar kaidahnya, prinsip-prinsipnya, sampai apa yang kita hasilkan dari penafsiran kita agak kurang bisa ditanggungjawabkan. Sebetulnya kita bisa gitu. Nanti aja ya, kalau sudah sampai di sana. Yang keenam sekarang. Yang keenam, petunjuk. Yang keenam, bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan baik itu. Yang keenam, kita harus berusaha menemukan arti. Harus berusaha menemukan arti yang tepat dari satu kata. Menemukan arti yang tepat dari suatu kata. Memang yang terbaik itu kalau saudara bisa mengerti Alkitab di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Cuma masalahnya untuk belajar bahasa Ibrani dan menguasai betul-betul, juga untuk belajar bahasa Yunani dan menguasai betul-betul sampai bisa membaca dan menulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani seperti segampang minum air begitu. Itu perlu banyak waktu. Untuk menguasai betul-betul misalnya bahasa Ibrani misalnya, itu harus belajar konsentrasi paling tidak 5 tahun. Nah, kita kan tidak punya waktu 5 tahun untuk belajar bahasa Ibrani atau bahasa Yunani misalnya. Waktu kita kan banyak disita oleh perkara-perkara lain. Kecuali orang yang khusus dipanggil untuk nantinya menjadi dosen bahasa Ibrani, misalnya, itu lain gitu ya. Tapi untuk kita pada umumnya kita tidak punya waktu lama seperti itu yang dibutuhkan itu. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa tahu arti yang tepat dari suatu kata? Karena Alkitab yang kita punya kan Alkitab terjemahan. Kadang-kadang mungkin maksudnya tidak seperti yang dimaksudkan oleh bahasa aslinya, ya kan? Bahasa aslinya. Nah, tapi untung walaupun kita tidak mengerti bahasa aslinya, sekarang ini ada banyak sistem yang
bisa menolong kita tanpa perlu 5 tahun belajar bahasa Ibrani, kemudian 5 tahun lagi belajar bahasa Yunani, total jenderal 10 tahun duduk di kelas belajar bahasa itu misalnya. Itu puji Tuhan kita tidak perlu begitu sekarang karena ada banyak sistem yang bagus yang bisa menolong kita untuk tahu arti tepat sebuah kata. Misalnya, sekarang ada banyak kamus-kamus yang bagus di dalam untuk bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Misalnya. Dengan begitu kalau saudara membuka Alkitab, saudara bisa buka kamus itu. Kamus itu menjelaskan artinya kata apa? Kata itu di dalam bahasa aslinya. Misalnya ini, misalnya ya saya kasih contoh. Misalnya dalam Efesus ya pasal 5 ayat 23 ya. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kata kepala di sini apa maksudnya? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu jelas maksudnya kepala, ya kepala, ya kepalanya, maksudnya pemimpinnya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita menelaah ke dalam bahasa aslinya, nah ini kita akan menemukan arti lain. Karena orang kita lebih mengerti lebih dalam. Kata kepala di dalam bahasa aslinya di sini bisa diartikan juga sumber, sumber. Jadi kalau sumber maka itu kan bisa diterjemahkan begini. Karena suami adalah sumbernya istri. Sama seperti Kristus sumbernya gereja. Atas bagaimana menafsirkannya? Berarti kita nggak boleh sembrono lagi. Ada semua aspek yang ada harus dipertimbangkan. Nah, begitu saudara mulai masuk ke dalam arti kata-kata yang sebenarnya, penafsiran saudara akan lain sekali. Karena saudara akan sungguh mengerti apa yang dimaksudkan. Nih, coba kita lihat Wahyu itu. Wahyu. Kalau nanti kita belajar Wahyu, kita akan ketemu banyak dengan istilah atau kata. Coba Wahyu pasal 2 ya misalnya. Atau pasal 1 ayat 11. Pasal 1 ayat 11 katanya apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Kepada 7 jemaat. Kata jemaat di dalam bahasa Indonesia itu kan gereja, ya pada? Jemaat kan gereja. Nah, kalau kita tidak mengerti di dalam bahasa Yunani kata apa yang dipakai dalam bahasa aslinya di sini, ya kita bisa salah tafsir. Kita kira ketujuh jemaat di sini, wah, gedung gereja atau merek gereja yang ada di mana? Efesus, di Smyrna, di Tiatira, di Sardes, Pergamus dan sebagainya, ya kan? Sampai ke Laodikia. Karena asosiasi kita kalau gereja itu kan gedung, ya pada? Asosiasinya gereja itu gedung. Nah, ini sudah satu pemikiran yang sama sekali jauh daripada apa yang dimaksudkan kalau saudara mengerti kata aslinya di dalam bahasa Yunani. Kata aslinya di sana yang dipakai adalah kata eklesia. Eklesia ini tidak pernah berarti gedung, tidak pernah. Eklesia kan diterjemahkan jemaat atau gereja oleh kita dalam bahasa Indonesia, tapi eklesia ini dalam bahasa aslinya tidak pernah berarti gedung. Eklesia itu berarti apa? Berarti himpunan atau kumpulan orang-orang. Orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil dari apa? Dipanggil keluar dari apa? Dipanggil keluar dari dosa, dipanggil keluar dari hidup yang sia-sia, dipanggil keluar dari hidup yang lama untuk masuk dalam hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, orang-orang Kristen, himpunan orang-orang Kristen. Ini yang sebetulnya dimaksudkan dengan jemaat atau gereja, atau dalam artinya eklesia. Tidak pernah eklesia atau jemaat atau gereja dalam bahasa aslinya itu berarti gedung, apalagi organisasi, apalagi merek gereja, GPIB, GKJ, Pantekos, tidak pernah berarti itu. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah itu melihat itu gereja dari gedungnya, wah gedungnya megah apa enggak, ya kan? Besar apa kecil, gubuk apa tembok, enggak pernah Tuhan melihat itu. Di mata Tuhan, di dalam pengertian Tuhan, jemaat atau gereja itu orang-orangnya, bukan gedungnya. Jadi misalnya kita di sini ada 8-10 orang berkumpul, itu tadi ya, kita menyanyi menyembah Tuhan di dalam nama Yesus, kita membaca Alkitab, merenungkan bersama. Kita sebetulnya sudah satu gereja. Di dalam pengertian eklesia, gereja itu tidak perlu gedungnya.
Orangnya. Ada gedungnya, tidak ada orangnya, bukan gereja. Lebih baik ada orangnya walaupun tidak ada gedungnya. Ya, gedung itu kan hanya untuk melindungi supaya kalau waktu berbakti tidak kena panas, kalau hujan tidak ya basah, karena hanya untuk melindungi begitu. Itu orangnya. Nanti pada waktu rapture, tahu rapture, istilah rapture itu ya. Itu waktu gereja diangkat. Rapture. Waktu gereja diangkat, itu bukan gedungnya yang diangkat, bukan mereknya. Oh, yang diangkat tuh gereja Pentakosta, karena penuh Roh Kudus. Gereja Protestan enggak. Tapi orang Protestan bilang, wah yang diangkat tuh gereja Protestan, karena doktrinnya betul, bukan gereja Pentakosta. Sama-sama salah. Tuhan tidak lihat Pentakosta, tidak lihat Protestan, tidak lihat itu Anglikan, tidak lihat itu karismatik. Tuhan melihat siapa orangnya yang sungguh lahir baru, yang sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi. Itu yang diangkat, karena itulah gereja. Gereja itu orangnya. Ini hanya dengan belajar arti yang tepat dari suatu kata, wah penafsiran kita bisa sejauh bumi dan langit, ya kan? Dan keterangan saudara di atas mimbar bisa sangat berlainan dengan keterangan yang ya selama ini kita anut, ya kan? Konsep kita juga selama ini bisa berubah sekali. Sampai saudara lihat itu, apa yang kita selama ini dengar, apa yang selama ini kita percayai, apa yang selama ini ada di dalam pikiran kita, belum tentu benar, belum tentu benar. Nah, itulah sebabnya di sini kita akan coba belajar dengan betul. Maksudnya supaya saudara bisa sungguh menggali Alkitab, bisa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan maksudkan. Karena selama ini yang dari mimbar, banyak yang dari mimbar itu tidak. Saya itu dengarkan dan saya itu sebetulnya sedih sekali karena bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Ini satu contoh, hanya mengenai satu kata soal jemaat atau gereja atau eklesia. Sampai ya, satu hari itu saya pernah menghadiri satu kebaktian. Pemimpin kebaktian mengatakan begini. Ini di gereja Protestan, tuh ini. Ya. Kalau di gereja Pentakosta mungkin saya maklum. Ini gereja Protestan yang katanya mengerti doktrin katanya. Itu pemimpin kebaktian mengatakan, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa sore ini kita sekalian bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Maksudnya gereja itu rumah Tuhan. Oh, jadi maksudnya gedung gereja itu loh maksudnya yang dimaksudkan itu gedungnya itu rumahnya Tuhan. Itu sudah konsep yang sangat keliru sama sekali. Alkitab tidak pernah bilang bahwa Tuhan menempati rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Rumahnya Tuhan itu bukan gedungnya, tapi yang mana rumah Tuhan? Kitanya ini loh, kita ini yang rumah Tuhan. Jadi itu bukan kita bersyukur bahwa kita berkumpul dalam rumah Tuhan, bukan. Kita bersyukur bahwa rumah Tuhan sedang berkumpul. Nah, itu yang betul. Terakhir. Hal-hal macam begini ini yang membuat jemaat atau gereja atau orang-orang Kristen menjadi lemah di dalam doktrin itu, menjadi kabur, menjadi kacau itu konsep-konsep mereka. Dan kalau gereja tidak kuat, ya kalau saya bilang gereja itu maksudnya orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya itu tidak sungguh mengerti doktrin yang benar, gara-gara penafsiran yang seenaknya dan sembrono, tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, dan atas saudara bisa menarik kesimpulan sendiri bagaimana kualitas rohani seorang Kristen, bukan? Nah, kalau konsepnya aja sudah keliru, bagaimana bisa mengharapkan menjadi orang Kristen yang kuat, yang sungguh mengerti firman Tuhan, yang sungguh mengerti mengenai Allah dan sebagainya? Sulit kalau begitu ya. Jadi di atas pundak saudara itu, pundak Grace, Iron, Priaji, Anto, Pak Leo, Wisman, Mukadi dan Debbie, di pundak kita semua ada tugas yang berat sebetulnya. Keluar, kita punya tugas memenangkan jiwa-jiwa yang masih belum mengerti apa-apa tentang keselamatan. Ke dalam, di dalam jemaat Tuhan, kita punya tugas buka mulut. Kita yang mengerti kebenaran atau kebenaran punya tugas buka mulut, menyampaikan kebenaran kepada domba-domba itu. Karena banyak di antara domba itu yang sebetulnya sungguh-sungguh haus loh ya. Sungguh polos, tulus, haus. Nah sayang, kalau yang ngisi ini nggak betul. Jadi itu ada di atas pundak itu tugas berat. Jadi ini satu dalam bahasa Inggris disebut privilege. Privilege tahu artinya satu hak istimewa. Betul-betul hak istimewa untuk saudara. Bisa belajar, bisa nanti
menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman dengan benar. Itu satu privilege, hak istimewa. Tidak sembarang orang dipilih dan dipakai Tuhan untuk itu. Jadi mari kita belajar lebih semangat lagi ya, lebih serius lagi. Jangan mudah putus asa. Di sini baru 10 hari sudah putus asa ya. Jangan. Sama seperti dulu itu siswa-siswa SPA angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada saja itu baru masuk itu 1 minggu, 2 minggu sudah putus asa. Dulu ada satu pendeta dari Sumatera. Baru waktu itu baru 2 bulan atau apa di sini. Wah, sudah menyerah, minta pulang. Udah kuat saya percaya, saya mau pulang aja. Saya bilang, wah Pak, jangan. Tuhan sudah mengirim Bapak ke sini, you harus bertahan. Harus bertahan, ayo bertahan. Ya, berapa kali itu Pak Hendri saya itu coba menasihati dia. Akhirnya kita coba, ya tolong dia, doakan dia, coba menopang dia, menguatkan dia. Dia coba bertahan, ternyata bisa lulus juga. Ya. Akhirnya dia menyelesaikan dengan baik. Gitu. Berhasil. Nah memang untuk belajar sesuatu yang apa itu? Yang asal-asalan gampang, gampang. Sesuatu untuk membuat sesuatu yang tidak bermutu, misalnya saudara membuat itu kerajinan tangan. Kalau itu tidak bermutu, ya, 1 hari selesai gampang, tapi hasilnya tidak ada harganya. Ya. Memang gampang, ringan, nggak berat. Tapi kalau saudara disuruh membuat sesuatu yang sungguh bermutu, sungguh halus, sungguh bagus, sungguh mengandung nilai seni yang tinggi misalnya, nah itu perlu mungkin 3 bulan, 4 bulan, dan mungkin itu kadang-kadang bosan, kadang-kadang capek, kadang-kadang merasa berat, kadang-kadang merasa putus asa. Tapi kalau kita bertahan dan itu selesai, hasilnya nanti begini akan sangat berharga. Sama seperti Allah sedang membentuk saudara sekarang. Ibaratnya saudara tanah liat sedang dibentuk oleh Allah. Apa-apa yang dibentuk kan tidak enak memang ya. Dibentuk tuh berarti di apa? Ini apa namanya ya, mungkin dipilih, diperas, dibanting, kadang-kadang itu dicabut lagi, lantas itu kasar-kasarnya dibuang, itu lantas kadang-kadang itu namanya dibentuk. Tapi begitu selesai akan menjadi satu bejana yang indah yang patut dipakai oleh tuannya. Itu katanya Korintus, surat Korintus, bukan? Begitu selesai, kalau tanah liat itu bersedia dibentuk sampai selesai, akan menjadi bejana yang indah yang dapat dipakai oleh Tuhan. Yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, kalau saudara ingin belajar Alkitab dan ingin mengerti Alkitab dengan betul itu, saudara mesti menghindari ini. Apa ini? Personal prejudice. Prejudice itu kita mungkin bisa terjemahkan syakwasangka ya, yang ada dalam pikiran kita. Satu konsep begini, karena dulu kita sudah mendengar sesuatu, maka itu menjadi konsep dalam pikiran kita ya. Entah yang kita dengar itu benar atau salah, itu menjadi konsep dalam pikiran kita. Nah itu bisa menjadi halangan seseorang untuk mempelajari firman Tuhan. Karena apa? Karena apa? Prejudice ini satu syakwasangka dalam pikiran saudara itu yang ada dalam pikiran setiap orang ada syakwasangka. Dalam pikiran saya ada syakwasangka ya. Jadi kalau kita menerima satu ajaran atau kita belajar sesuatu, itu sebabnya kita tidak mudah menerimanya. Karena dalam pikiran kita menolaknya. Nah, ini maksudnya prejudice. Nah itu kita harus membuang jauh-jauh prejudice. Maksudnya kita harus datang pada Tuhan, datang pada firman-Nya, datang pada Roh Kudus, dan datang seperti selembar kertas yang bersih, ya, yang putih. Nah misalnya itu selembar kertas sudah banyak tulisannya, kan nggak bisa diisi lagi. Nah datanglah laksana selebar kertas yang putih bersih ke hadapan Tuhan, ke hadapan Roh Kudus, ke hadapan firman-Nya, dan minta Tuhan itu mengisi pikiran hati saudara dengan konsep-konsep yang berasal dari Dia. Karena prejudice ini, syakwasangka ini bisa menjadi semacam mental block.
Blok itu kalau misalnya ada mobil orang lain ditaruh di gang sini, ya, mobil saya tidak bisa keluar ya, berarti mobil saya diblok, dihalangi. Jadi prejudice atau syakwasangka bisa menjadi semacam penghalang di dalam mental saudara, di dalam itu pikiran saudara untuk bisa belajar firman Tuhan. Soalnya begini, dengan adanya prejudice dalam pikiran kita, maka pikiran kita tidak bisa leluasa, tidak bisa bebas untuk ya, menerima apa yang Roh Kudus mau terangkan kepada kita. Itu menjadi semacam penghalang nanti, penghalang dalam pikiran, maka kita pakai istilah menjadi semacam mental block. Ya. Karena apa? Karena kebenaran itu bukanlah apa yang telah saudara, bukanlah apa yang telah diajarkan pada saudara. Belum tentu itu kebenaran. Kebenaran adalah apa yang kita terima dari Roh Kudus lewat firman-Nya yang kita pelajari. Itu kebenaran. Jadi kebenaran bukan apa yang telah diajarkan pada saudara. Itu belum tentu kebenaran. Yang selama ini yang telah kita dengar, yang telah kita itu orang mengajarkan kita sesuatu, itu belum tentu kebenaran. Ya, itu tidak berarti saudara tidak pernah diajari kebenaran. Saya yakin saudara sudah juga mendengar kebenaran ya. Misalnya Yesus itu juru selamat. Pernah dengar dah? Ya. Apa saudara diajari Yesus itu bukan juru selamat? Diajari gitu? Yesus itu juru selamat. Itu kebenaran. Itu memang kebenaran. Tetapi masalahnya tidak semua yang kita dengar itu kebenaran. Nah, ini persoalannya. Dan yang lebih berat, celakanya itu kebanyakan yang kita dengar bukan kebenaran. Jadi persoalan besar. Ini persoalan besar. Mungkin kita lihat beberapa ayat. Bisa menolong kita. Seperti itu surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. Paulus memuji orang Kristen di Tesalonika, bukan karena apa? Dalam itu 1 Tesalonika 2 ayat 13, Paulus memuji karena apa? Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Nah, ini menerima. Jadi kelihatan orang Kristen di mana? Di Tesalonika membuang mental block yang ada dalam pikirannya. Ingat, mereka dulu tuh orang kafir. Dalam diri orang kafir pasti sudah banyak ajaran palsu yang masuk, ya pada? Baik konsep tentang Allah, konsep tentang keselamatan, konsep tentang ibadah dan macam-macam, itu pasti sudah dalam pikiran mereka sudah macam-macam. Tapi apa yang jadi ketika Paulus datang dan mengajarkan firman Allah yang sejati, rupanya mereka bisa menerima. Dengan kata lain, mereka membuang prejudice yang ada di dalam pikiran. Konsep-konsep lama yang bukan kebenaran dibuang. Sehingga dengan demikian mereka tidak lagi terhalang oleh mental block yang ada dalam pikiran mereka. Jadi mental block ada di dalam pikiran setiap orang, termasuk saya. Sehingga sering saya itu untuk belajar Alkitab harus berjuang keras terhadap diri sendiri. Yang paling sulit untuk diatasi itu bukan Alkitabnya. Alkitabnya ini sebetulnya Roh Kudus menerangi, itu gampang dimengerti. Yang paling sulit itu dirimu sendiri, diri saya sendiri, diri kita sendiri loh. Karena di dalam diri kita sudah banyak perkara-perkara yang ya, simpang siur, kacau balau. Nah ini yang jadi masalah. Jadi saudara, untuk bisa mengerti Alkitab dengan benar, dengan betul, saudara sebetulnya itu harus banyak berjuang dengan diri sendiri, ya, mengatasi diri sendiri. Itu sebetulnya masalahnya. Sekali bisa mengatasi dirimu sendiri, itu gampang. Untuk Alkitab bisa masuk ke dalam hati dan pikiran saudara. Bagaimana Kisah Rasul? Ayat ini mengatakan apa ini? Kisah Rasul 17, Kisah Rasul 17 ayat 11. Nah, ini ayat bagus sekali. Ya. Saya harap ini bisa mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam saudara menyelidiki firman Tuhan selama beberapa bulan di sini ini. Ini ayat 11. Ini mestinya menjadi teladan bagi kita tentang orang Yahudi yang
Di mana? Di Berea. Coba mulai ayat 10, Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Berea itu nama satu tempat gitu ya. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, lantas apa yang dikatakan tentang orang Kristen di Berea? Dikatakan begini. Orang-orang Yahudi, maksudnya orang-orang Kristen Yahudi di kota itu, di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Kenapa kok dikatakan hatinya lebih baik orang Kristen di Berea daripada yang di Tesalonika? Karena apa? Karena mereka menerima firman itu. Bukan hanya menerima, dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki. Setiap hari, bukan hanya seminggu sekali. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apa kesimpulan saudara dari ayat ini? Kelihatan enak sekali itu kebenaran masuknya ke dalam hati orang di Berea. Kenapa? Tentu kita bisa itu menarik kesimpulan. Mental block, prejudis, sangka-sangka, konsep-konsep lama yang ada dalam pikiran mereka buang jauh-jauh. Dengan demikian Roh Kudus tidak mendapat halangan untuk menaruh firman Tuhan dan kebenarannya di dalam hati dan pikiran mereka sekarang. Dikatakan di sana mereka menerima dengan rela hati. Jadi tidak lagi menolak kepada kebenaran yang diberikan kepada mereka. Itu maksudnya mental block prejudis sudah dibuat. Yang menolak itu kan di dalam kita aja. Kita mendengar firman Allah, di sini menolak. Ini harus dibuang dulu. Ini penghalang terbesar itu diri sendiri. Penghalang terbesar. Karena di dalam diri manusia semuanya itu sudah ada konsep-konsep sendiri. Entah yang mereka dengar dari orang lain, entah yang dipikir direka-reka sendiri. Itu justru penghalang terbesarnya. Penghalang terbesarnya itu bukan, jangan berpikir, wah saya tidak bisa, saya kurang pinter, saya bodoh, saya kurang cerdas seperti teman-teman yang lain. Bukan. Kalau Roh Kudus sudah menerangi, iluminasi, tidak ada orang sebodoh-bodohnya yang tidak mengerti Alkitab. Pasti bisa mengerti. Ya, masalahnya itu, seperti saya bilang, mungkin di dalam pikiran saudara ada banyak prejudis, banyak halangan, banyak mental block. Itu buangin dulu semuanya, bersihkan. Jadi Roh Kudus enak nanti. Enak. Memasukkannya ke dalam saudara itu enak. Yang ke-8. Yang terakhir, tunjuk yang ke-8 ini. Ini tunjuk yang penting sekali untuk mengerti Alkitab. Kita namakan itu literal. Literal itu apa ya? Hurufiah ya, harafiah, hurufiah atau harafiah? Ada yang bilang harafiah, bilang hurufiah. Jadi maksudnya secara literlek, ya, kalau bahasa Belanda secara literlek, sering di gereja kan, literal interpretation, interpretasi. Ya, maksudnya penafsiran secara letterlek, secara huruf, secara apa adanya. Literal interpretation. Nah begini, saudara masih ingat? Allah mengilhamkan firman-Nya ini, Alkitab ini, secara apa? Verbal, plenary, inspiration. Jadi secara inspirasi atau pengilhaman sepenuhnya kata demi kata, ya kan? Dengan perkataan lain, pada waktu Allah mengilhamkan firman-Nya ini, Allah memaksudkan apa yang dikatakannya, dan Allah mengatakan apa yang dimaksudkannya. Prinsipnya itu di sini. Jadi dasarnya literal interpretasi. Jadi penafsiran literal ini, maksudnya penafsiran apa adanya. Jadi misalnya kalau Allah bilang di Taman Eden ada pohon yang berbuah yang tidak boleh dimakan, ya betul-betul di taman itu ada pohon yang berbuah. Ya seperti di sini ada pohon berbuah itu sudah merah-merah itu, menarik perhatian ya. Tapi karena ada larangan jangan dipetik, ya tidak boleh dipetik. Ya berarti ya betul-betul ada. Jadi Allah mengatakan yang maksudkannya dan memaksudkan yang katakannya. Seperti saya, waktu saudara baru masuk di sini. Apa peraturan yang pertama? Saudara, di halaman kita ini ada
beberapa pohon buah-buah. Saudara dilarang memetik buahnya kecuali yang minta izin dulu misalnya. Berarti saya memaksudkan apa yang saya katakan, ya. Dan saya mengatakan apa yang saya maksudkan, ya enggak? Berarti saya nggak memaksudkan lain. Berarti ya betul-betul ada pohon itu berbuah, buahnya jangan dipetik. Ya itu maksud saya dengan perkataan itu. Nah ini maksudnya literal interpretasi. Dan saya mau tanya, waktu saya mengatakan itu, ingat hari pertama, bagaimana interpretasi saudara terhadap perkataan saya?